Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos? Nah, gue tahu lo lagi nganggur. Makanya kita coba-coba bikin robot. Kali ini challenge ya, kita bikin robot dalam 15 menit. Nah, bisa nggak lo? Nah, ayo kita coba ya. Nah, sebelumnya kita perlu siapin barang-barangnya. Nah, lo bisa minta sama emak lo beliin ya. Nah, yang pertama nih, lo butuh board Netduino 3 di luar. Kemudian kita butuh driver motor yaitu Dev Robot ya. Ini buat gerakin dinamo yang kita pakai nanti. Sama distance sensor atau ultrasonic sensor. Gue pakai HC SR04. Nah, ini murah nih, 40 ribuan nih. Nah, habis itu lu lihat ke bawah nih. Kita beli chassis juga. Nih, ini udah tinggal lu rakit aja. Bisa pesen di beberapa toko bosnya di Indonesia. Aduh, harus bener ya. Nah, di sini gue pakai external power nanti, pakai 4 baterai ukuran AA. Nah, sama lu butuh breadboard, terus 2 LED sama satu buzzer. Nah, yang mau dibikin apa sih? Jadi kalau lu lihat microcontrol Netduino ini udah ada wifi-nya. Jadi kita pengen bikin robot yang dikontrol dari wifi. Nanti ngontrolnya pakai web aja biar murah kan, lu nggak perlu joystick dan sebagainya. Nah, LED yang warna merah ini gunanya nanti kalau robot kita mendekati objek hampir nabrak, itu dia akan bunyiin klakson atau buzzer dan nyala warna merah. Nah, begitu nggak ada halangan dia warna hijau. Nah, begitu hijau kita baru bisa ngontrol robot ini kiri kanan maju mundur. Nah, gitu ya. Nah, itu konsepnya sederhana. Oke, sekarang kita coba mulai ngerakit. Oke, pertama kita pasang chassisnya dulu nih. Ini magnetnya payah nih. Ini kok nggak 15 menit, gagal ini. Tinggal di ini, di skip. Ini udah 3 menit nih. Wah, santai aja. Dapat kok 15 menit. Nah, tuh kan. 15 menit tuh 1 giga kali ya, Mas. Ukuran videonya. Oke, chassisnya udah kepasang. Next, kita pasang si micro controllernya ke chassisnya ya. Di sini gue agak ngasal, tapi lu nanti bisa lebih rapi lah. Ini ada 2 buat ngehold si board ini agar nempel di chassisnya ya. Ini lama dipasang baut ini mah. Kok nggak pakai baut cepet? Tempelnya pakai nasi. Lem uhu atau lem kanji ya. Pakai nasi nggak nempel. Bisa, makanya makan siang dulu. Yuk. Agak keras ya, tapi agak hati-hati, patah nyesel seumur hidup. Keras kayak kehidupan. Nah, udahlah, yang penting nyolok ya. Oke, selanjutnya motor driver ini lu tinggal pasang aja di atas. Tuh,
digital LED dan sebagainya ya. Hop. Oke, tekan pelan-pelan, hati-hati, penuh perasaan ya, jangan dibaper bau perasaan. Oke, selanjutnya kita di sini lo lihat ada distance sensor, ini ada trigger, echo, VCC sama ground. Nah, lu lihat sini ada 2 biji, ada kabel merah hitam. Ini motor ya, kalau lu lihat di bawah ini kan ada dinamo 2 biji tuh. Nah, yang ini motor yang kanan, ini motor yang kiri. Oke, sekarang gue butuh beberapa kabel buat bantu kita colok-colok. Nah, kita set LED yang warna merah. Masuk ke pin nomor ke pin nomor 0. GND ground. Up. Nah, berarti yang lain 1 2 3 4 bisa masuk ke ground juga. Kita masukin ke yang biru. Up. Seru kan? Cuma calak colok doang. Gue kegedean nih. Kita asupkan ke dia. Cas. Oke. Nah, tadi kita terus panjang nih. Panjang nih. Kemudian VCC-nya dia buat ground, gak usah panjang-panjang. Deket deh. Rumahnya deket. Tada! Selesai ngerakitnya udah berapa menit tuh? Ya,
Udah mau 10. Oke, stop dulu. Lanjut ke softwarenya. Softwarenya 5 menit. Masa sini didiemin? Masukin lagi nomornya. Oke guys, sekarang kita coba garap softwarenya. Kita pakai Visual Studio, install plugin untuk Netduino sama SDK-nya. Nah, gue create satu project microcontroller Netduino Universal. Nah, di project ini gue tambahin beberapa reference. Yang pertama M2M QTT, ini untuk protokol komunikasi. Kemudian gue tambahin Arduino extension nanti untuk ngecek availability dari jaringan WiFi ya. Kemudian gue tambahin di sini toolbox NetMF, yaitu core yang hardware, yang H-bridge, H-bridge dan Netduino. Nah, ini gunanya untuk driver gerakin motor dari yang motor controller yang kita pasang sebagai shield di Netduino kita. Oke, di sini gue juga ada kelas HCSR04, ini buatan orang ya, untuk ngebaca sensor ultrasonic ya. Kita bisa baca ada benda atau tidak di depan dan jaraknya berapa. Nah, kita lihat program utamanya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat, pertama gue bikin beberapa konstanta dan variabel untuk ini ada direction dari robot jalan kemana, kemudian speednya berapa, dan ini adalah klien untuk connect ke MQTT nya. Nah, pertama kali masuk kita akan coba ini inisialisasi sensor yang menggunakan digital pin D12 dan D13 untuk ultrasoniknya. Buzzernya pakai pin 0, kemudian LED untuk yang merah pakai pin 1, yang hijau pakai pin 2, dan di sini untuk driver motornya ya yang kita pakai DF robot tersebut. Nah, setelah itu kita akan cek koneksi ke WiFi. Jika belum terkoneksi, dia akan looping forever di sini sampai connect, dia baru lanjut ke bawah. Dia akan print IP-nya. Nah, di sini kita inisialisasi untuk connect ke MQTT. Nah, di sini gua nge-subscribe topik yaitu robot control ya. Nah, ini robot control, dimana ini kita nerima komen dari kliennya yang memerintahkan robot untuk jalan maju mundur kiri kanan, pokoknya terserah lah. Kemudian kita publish message pertama ke klien bahwa kita sudah online ke topik robot state. Oke, selanjutnya dalam looping ini kita akan mencoba gerakan robot ya. Kita akan cek jarak sensor ultrasonik apakah ada benda di depannya. Jika ada benda yang kurang dari 4 inci, kita akan nyalain buzzer dan juga nyalain LED yang merah, dan kita publish status bahwa ada objek di depannya. Selain itu ya lampu hijau yang kita nyalain. Nah, di sini juga gue nge-switch variabel jalan, dimana ini adalah komen dari klien yang bisa dimanipulasi. Kalau dia maju ya maka kita majukan sesuai speednya, kalau mundur juga sesuai speednya, cuma di sini minus ya karena mundur. Kiri berarti ban kirinya mundur, ban kanannya maju, jadi dia belok kiri. Belok kanan sebaliknya, dan berhenti ya kita set 0. Oke. Nah, ini untuk penerimaan ya, kalau ada topik yang di subscribe tadi masuk, maksudnya komen dari klien masuk, kita akan cek di sini. Kalau komennya adalah move, kita cek move-nya itu kemana, maju, mundur, kiri, kanan, atau berhenti. Selain itu kita juga bisa ngecek status robot ini online atau enggak. Nah, dengan mengirimkan komen request status, nanti dia akan mengembalikan statusnya online. Oke, itu untuk code yang microcontrollernya. Sedangkan klien ya gue di sini pakai web berbasis Signal Air. Teman-teman bisa dilihat nih, simple banget webnya, cuma gue bikin beberapa button untuk maju, mundur, kiri, kanan, berhenti, backward, dan beberapa div untuk nampilin status bahwa ini robot jalan atau berhenti ya, online atau offline. Nah, di sini kita lihat ya, setiap buttonnya diklik dia akan ngirim komen ke MQTT-nya, move forward, backward, dan sebagainya. Nah, ada timer juga, setiap 5 detik dia akan ngecek statusnya apakah online atau offline, maksudnya terkoneksi dengan
si robot atau tidak. Nah, ini untuk hub file ya, kita bisa lihat di sini. Nah, sama ya, gua nge-subscribe 3 jenis topik robot status, control, dan state. Nah, begitu gua terima command move robot dari HTML gua, makanya gua akan kirim ke MQTT komen yang dikirim dan directionnya kemana. Nah, update state, nah ini sebenarnya cuma ngupdate status online atau offline. Nah, udah. Oke, sekarang saatnya kita uji coba ya. Pertama kali kita perlu deploy. Di sini ada device-nya. Oke, mungkin gue butuh bantuan teman gue. Nah, yang kita perlu lakukan pertama, kita akan coba koneksikan. Tuh. Oh ya. Nah, pertama kita koneksikan ini boardnya dengan PC atau laptop kita. Oke. Setelah itu kelihatan kan tuh? Di sini kita klik kanan, kita pilih deploy. Nah, di sini nanti ada statusnya kalau deploy-nya udah komplit atau belum. Nah, ini ada tulisannya deploy succeed, berarti udah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita pasang shield untuk ngontrol controllernya di atas si Arduino board ini. Oke. Ini lakukan dengan gently ya, kalau enggak nanti kaki-kakinya ada yang patah. Nah, selanjutnya kita pasang power dari external power. Sini ada baterai. Oke, teman-teman lihat situ ada lampu kuning, itu maksudnya status kalau wifi nya lagi coba connect. Nanti kalau udah hijau berarti dia udah terkoneksi sama wifi yang ada di sini. Nah, itu udah hijau berarti udah connect. Nah, gue bikin web client-nya tadi. Di sini ada di port 108 ya. Oke, bisa disorot ke sini dulu. Ini nggak terlalu jelas. Miringin nih. Udah. Nah, di sini statusnya offline. 5 detik lagi dia akan cek kalau dia udah connect. Nah, itu udah online, berarti dia udah terkoneksi sama robot ini. Nah, tadi kita sempat ngecek ya bahwa sensornya ini kalau ada yang mendekat LED-nya nyala yang merah. Sini ada yang kurang kali. Oke, ini agak kendor. Oke, tekan dikit. Nah, lihat kalau hijau berarti tidak ada halangan di depan, tapi kalau merah ada halangan. Dan di sini statusnya berubah, watch out there is an object in front of robot ya. Berarti robot kita secara koneksi udah berjalan. Sekarang kita tes yuk, bisa jalan atau enggak. Nah, aku pinjam laptop lu tuh. Ya. Jangan disentuh tadi. Oke, sini teman-teman bisa lihat webnya sama kayak tadi. Gue coba refresh dulu ya. Ini masih statusnya offline. Nah, sekarang udah online. Sekarang mungkin bisa disorot sama robotnya juga. Sekarang gue coba majuin, gue tekan forward di sini. Nah, itu baterainya agak lemah kayaknya. Ini gue stop, gue mundurin. Oke, gue stop, belok kanan. Kayaknya baterainya udah light ya. Dia mau disenggol gitu. Dan kita ada 2 percepatan, jadi kalau kita maju, kita klik lagi 2 kali, dia makin cepat. Nah, begitu berhenti, dia ada statusnya, ada objek di depannya. Oke, ini bisa kita stop. Ya.
Oke. Iseng-iseng bikin robotnya, silakan praktekin di rumah. Sampai jumpa di keisengan selanjutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.